Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas sedikit tentang rasa malu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut? Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah memiliki nilai rasa malu di dalam jiwanya. Artinya bahwa orang-orang yang tidak punya rasa malu, tidak menanamkan rasa malu di dalam jiwanya, maka telah terkikislah nilai-nilai keimanan di dalam jiwa orang tersebut. Maka di dalam hal ini, malu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, malu memperbuat kejahatan. Malu yang pertama, seseorang itu malu kalau melakukan amalan keburukan. Dapat kita artikan malu untuk mencuri, mengambil yang bukan hak orang tersebut. Malu main judi dalam bentuk apapun. Karena di era zaman yang penuh dengan kecanggihan di dalam teknologi saat ini, judi itu ada dua macamnya. Yang pertama ada judi online dan yang kedua ada namanya judi offline. Maka kadang-kadang banyak di antara kita itu yang lalai dengan perbuatan yang mengarah kepada perjudian. Maka tanamkan rasa malu di dalam jiwa kita untuk melakukan judi tersebut. Kemudian apalagi contoh malu untuk melakukan kejahatan? Malu tak mengaji. Kemudian malu tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malu yang semacam ini malu yang sangat tepat dan memang malu yang dianjurkan. Kemudian malu yang kedua, malu berbuat kebaikan. Nah, ini kebalikan daripada yang pertama. Malu seseorang untuk melakukan amal kebaikan, malu pergi ke masjid, malu untuk membaca Al-Quran. Katanya kalau membaca Al-Quran itu kolot. Malu untuk menolong orang. Dan malu yang semacam ini mesti kita jauhi. Karena memang malu yang semacam ini malu yang salah. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di zaman ini nilai rasa malu di dalam jiwa seseorang itu sudah mulai berkurang. Makanya kita tidak heran ketika melihat di media-media massa ada seorang anak tidak segan-segan untuk memarahi kedua orang tuanya. Ada seseorang tidak segan-segan
untuk mencuri ataupun mengambil yang bukan haknya, dan itu dipublikasikan sehingga semua orang melihat dan dia tidak merasa sedikit pun malu untuk melakukan hal tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman maka dia selalu menanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk meninggalkan ibadah kepada Allah dan malu untuk berbuat keburukan ataupun kemaksiatan. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, marilah kita tanamkan rasa malu di dalam jiwa kita sehingga kita akan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan senantiasa selalu kita dalam lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sekianlah ulasan sedikit tentang rasa malu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.